Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dalam program calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Marlin Hussein SPD, unit kerja di SMPN 5 Satap Tolamhula. Baiklah, aksi nyata saya di sini saya memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran guru dalam menuntun. Nah, topik yang akan dibahas adalah peran guru dalam menuntun anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Baiklah, ada selama mengikuti program calon guru penggerak, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yakni perasaan saya dalam melakukan perubahan dalam kelas adalah di mana saya mendapatkan motivasi dalam diri, terutama saat melakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Contohnya adalah pemahaman secara langsung yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan pengajaran dan pelayanan yang sama, tanpa memandang fisik, tingkat pengetahuan yang dimiliki, atau memahami karakteristik peserta didik. Di samping itu, saya mampu memaknai posisi mereka untuk dituntun, bukan dipaksakan untuk menjadi dan tahu suatu hal. Bagi saya, memahami peserta didik adalah suatu hal yang sangat penting, karena anak atau murid yang sudah lahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru diharapkan hanya menuntun kodratnya saja dengan baik. Nah, inilah aktivitas yang saya lakukan selama melakukan perubahan, dan alhamdulillah peserta didik melakukan pembelajaran itu dengan suasana yang baik atau suasana yang menyenangkan. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, langkah awal yang saya lakukan yakni terlebih dahulu menguasai atau memahami profil peserta didik. Di antaranya adalah mengetahui hobi anak, mengetahui hal yang disukai dan yang tidak disukai, dan mengetahui perbedaan kemampuan yang dimiliki peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Dalam melakukan pemetaan profil peserta didik, itu saya menemukan 3 orang peserta didik di kelas awal atau di kelas 7 itu yang belum bisa membaca. Sementara kita ketahui bersama pada tingkat SMP itu peserta didik sudah masuk pada tingkat pemahaman, mengidentifikasi dan menganalisis materi pelajaran. Terkhusus lagi pembelajaran yang mengarah pada kecakapan abad 21. Di mana peserta didik diajak membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada dalam kepalanya, berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, dan mampu melakukan penalaran. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Di samping membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di dalam kepalanya, mereka juga mampu berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan baik, dan mampu melakukan penalaran yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Nah, hal ini tentu bertolak belakang dengan kenyataannya di kelas saya, karena tidak semuanya itu bisa membaca dan menulis. Nah, bagaimana peserta didik mampu memahami sementara belum bisa membaca? Jadi hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai guru yang mengampu tugas sebagai pengajar. Nah, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan berangkat dari masalah ini, hal yang saya lakukan adalah saya mengajak guru untuk berdiskusi tentang langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, setelah melakukan komunikasi dengan teman-teman,
dengan berbagai ide dan pertimbangan, maka langkah yang dilakukan adalah diawali dengan pembimbingan menulis dan membaca di luar jam pelajaran terhadap 3 orang peserta didik yang tadi. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran 3 orang peserta didik tadi pun ini akan berbeda perlakuan di dalam kelas. Saya menyampaikan penguatan-penguatan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak. Nah, bahwa saya pun menyampaikan bahwa dalam setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Karena hal ini tidak terlepas dari adanya kodrat alam dan kodrat zaman anak itu sejak di dalam kandungannya dan dibawa sejak lahir. Bahwa tugas sebagai guru adalah kita hanya menuntun peserta didik dalam pencapaian usaha dalam diri anak untuk mencapai kematangan diri. Kita tidak perlu merubah bentuknya, akan tetapi kita punya kesempatan untuk merubah lakunya saja. Dengan cara ini, maka rekan guru mulai memahami akan tugas dari guru secara teoritis dan perlahan mulai diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dari pemaparan sebelumnya, maka poin penting dalam pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang pertama adalah saya tidak memaksakan ketuntasan peserta didik dalam tiap pencapaian tujuan dikarenakan latar belakang peserta didik itu belum semua mampu mencapai tujuan pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian melibatkan semua peserta didik dalam pembelajaran dengan cara berkolaborasi dengan teman. Kemudian poin kedua adalah menuntun peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran adalah hal yang penting. Karena anak akan merasa lebih nyaman selama menerima materi. Di samping itu, guru juga menuntun anak dalam menyalurkan potensi yang ada dalam diri anak. Dan poin yang ketiga adalah manfaat yang saya peroleh dan dapat saya lakukan adalah dalam penguasaan emosional dalam diri saya sendiri. Saya mulai bisa mengontrol diri dalam hal menangani peserta didik jika terdapatnya peserta didik berulah pada saat pembelajaran berlangsung dan sehingga berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Inilah hal-hal kecil yang telah saya lakukan dalam kelas, akan tetapi sangat bermakna bagi saya sendiri. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.